Mungkin ada di antara kita yang memiliki kawan atau sahabat satu atau dua orang yang setiap ketemu kita, sahabat atau kawan itu hanya mengeluh dan mengeluh. Selalu saja ada yang dikeluhkan, dan pertemuan kita dengannya itu hanya menjadi ajang bagi dia untuk memuntahkan berbagai kekesalan yang ada di dalam hidupnya. Mulai dari persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, atau persoalan apapun. Dan kalau boleh jujur, sesungguhnya kita tidak happy, sesungguhnya kita tidak nyaman saat kita bertemu dengan sahabat yang bertipe seperti itu. Mengapa? Ya karena belum tentu sesuatu yang penting untuk dia, persoalan-persoalan yang dia keluhkan itu sesungguhnya penting untuk kita. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah mengeluh bisa menyelesaikan masalah? Jawabnya tidak. Karena banyak dari mereka yang suka mengeluh itu saat memuntahkan persoalan-persoalannya kepada orang lain, sesungguhnya tidak diniati untuk mencari solusi. Dia hanya ingin difahami saja. Sesungguhnya ada cara yang lebih mudah dan sederhana saat kita dihadapkan dengan berbagai persoalan. Cara yang gampang dan tidak perlu merepotkan orang lain. Apakah cara itu? Cara itu adalah tersenyum. Ya, tersenyum. Sebuah aktivitas yang tidak perlu biaya dan semua orang bisa melakukan. Menurut beberapa ahli, untuk tersenyum hanya dibutuhkan 17 otot, sementara untuk cemberut dibutuhkan 43 otot. Ahli yang lain mengatakan untuk tersenyum hanya dibutuhkan 26 otot, sedangkan untuk cemberut dibutuhkan 62 otot. Senyum seperti bunga yang indah. Saat senyum itu merekah dari bibir kita, ibaratnya seperti bunga yang sedang merekah. Dia menghadirkan keindahan, dia menghadirkan kenyamanan buat yang tersenyum itu dan juga buat orang lain. Senyum juga seperti angin dan mentari yang datang menyapu mendung yang gelap. Kemudian setelah mendung itu pergi tersapu angin, muncullah mentari yang cerah. Jadi saat kita tersenyum, sesungguhnya hadir di dalam pikiran dan hati kita emosi-emosi yang positif. Senyum sesungguhnya mewakili rasa ikhlas, mewakili sikap optimis, mewakili sikap ridho, mewakili sikap percaya diri, mewakili keceriaan, mewakili rasa bahagia, mewakili hal-hal apapun yang itu dihubungkan dengan emosi-emosi yang positif. Senyum yang tulus sesungguhnya adalah lambang kebahagiaan, ekspresi dari rasa gembira. Perhatikanlah orang-orang yang sedang berbahagia. Dengan apa mereka mengekspresikan kebahagiaannya itu? Ya, dengan tersenyum. Lihatlah para pengantin baru itu. Saat para pengantin itu mengekspresikan rasa bahagianya, dia membagi senyum ke berbagai orang yang ditemuinya. Atau lihatlah orang-orang yang sedang merayakan kemenangan. Dia bagi senyumannya itu ke sana kemari kepada semua orang. Itu kenapa menjadi sangat bisa dimengerti
saat Nabi kita mengatakan bahwa senyuman yang kita berikan kepada saudara kita adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Ya, karena senyum adalah lambang kebahagiaan, maka menjadi sangat layak dan sangat pantas untuk disetarakan dengan sedekah. Karena itu, saat masalah datang, hentikan mengeluh, sambut dia dengan senyuman. Senyum tulus, senyum terindah yang bisa kita lakukan. Senyum yang akan menghadirkan sikap optimis. Senyum yang akan menyalakan gairah agar kita tidak mudah pasrah dan menyerah. Senyum yang akan mencerahkan hati dan pikiran kita, yang akan menceriakan hari-hari kita. Bila kita percaya bahwa setiap masalah yang datang sesungguhnya adalah hadiah dari Tuhan, agar kita tetap selalu terus belajar dan berikhtiar, maka senyuman sesungguhnya adalah anugerah Tuhan yang lain, cara Tuhan yang lain, agar kita senantiasa kuat menjalani ujian-ujian itu, agar kita kuat terus belajar dan berikhtiar itu. Senyum meyakinkan kita bahwa apapun ujian itu pasti akan ada akhirnya, dan semua akan baik-baik saja pada saatnya. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia.